Miko, kamu jangan cuma janji, sumpah. Tapi kamu buktikan. Pernikahan terakhir kamu adalah pernikahan dengan Mae. Titik. Papa nggak mau dengar lagi ya. Drama-drama seperti ini. Ini siapa? Karena nomor nggak dikenal telepon saya ya. Coba diangkat, Pak. Siapa tahu orang yang berhasil menemukan Bu Alisa, Pak. Oh iya, benar. Halo? Halo, dengan Pak Devan. Iya, ini dengan saya sendiri. Maaf, ini dari siapa ya? Perkenalkan, nama saya Iwan. Saya menemukan perempuan yang ada di pengumuman orang hilang itu, Pak. Saat ini perempuan itu sedang dirawat di rumah sakit Cikaret. Dirawat di rumah sakit. Terus sekarang kondisi dia gimana? Apa dia baik-baik aja? Kalau informasi dokter sih nggak ada yang bahaya, Pak. Bu Alisa ya, Pak. Coba izin minta video call, Pak. Iya. Maaf Pak, bisa video call supaya saya bisa lihat langsung Ibu Alisianya? Bisa-bisa, Pak. Sebentar, Pak. Halo, Pak. Ini saya Iwan. Bersama istri saya, Siwi. Oh iya. Dan ini perempuan yang kami temukan itu, Pak. Alisha. Baik. Terima kasih ya Pak Iwan. Tolong jaga Alisha baik-baik sampai kami datang. Baik, Pak. Ayo kita ke sana. Baik. Mbak, saya bisa ketemu Mbak Devon ya? Sebentar ya, Pak. Kata mereka Alisa di rumah sakit Cikaret. Devan udah nemuin Alisha. Kita harus ke sana secepatnya. Baik. Oh, next time aja deh. Ya, Pak. Aduh, Alisha emang ngototan banget sih. Suka nekat. Mudah-mudahan dirawat di rumah sakit hanya karena luka kecil. Gawat nih. Gue harus lebih dulu sampai ke rumah sakit Cikaret sebelum Devan. Siapa lagi nih yang nelpon? Rafa. Kurang ajar banget sih nih orang. Apa lagi dia? Ini semua gara-gara lo, Rafa. Lo tau nggak? Semuanya sekarang makin kacau. Michelle sekarang udah... Udah lu, diem dulu. Dengerin gue dulu nih. Lo kurang ajar banget sih. Ngapain lo motong-motong gue? Gue lagi ngomong. Lu dengerin dulu gue ngomong. Kurang ajar lo ya. Lo mau gue hajar lagi? Gue telepon lu karena gue tahu sekarang posisi Alisha ada di mana. Di mana emangnya? Di rumah sakit Cikaret. Sekarang Devan sama asistennya lagi ke sana. Apa? Devan mau ke sana? Iya, gue juga ke sana sekarang nih. Gue harus sampai lebih dulu dibanding Devan. Supaya Rafa, ini semua tuh gara-gara lo. Kalau lo ada di hadapan gue sekarang, udah gue hajar lo, Rafa. Apaan sih lu hajar-hajar? Sekarang mendingan lu nyusul gue sekarang nih. Dibanding ngamuk-ngamuk terus lu udah kayak nenek sakit gigi lu. Ya udah gue nyusulin lo sekarang. Ya gitu dong, ada gunanya dikit. Rafa! Rafa! Kurang ajar nih orang. Nggak becus banget kerjaannya. Halo, dengerin instruksi gue baik-baik ya. Gue nggak akan ulangin nih. Lu siap dengerin? Oke, siap, Bos. Oke, dengerin ya. Ada mobil hitam MPV, platnya B2906TRN. Dia akan menuju rumah sakit Cikaret. Lu halangin mobilnya, lu hadang, lu hilangin. Siap, Bos. Tapi, mohon maaf, Bos. Ngalangin maksudnya gimana ya? Soalnya kalau kita ngalangin mobilnya, dia nggak mau berhenti, kita yang ditabrak dong, Bos. Udah halangin. Pokoknya lu terserah lu mau ditabrak kayak mau dihadang kayak bebas. Pokoknya jangan sampai mobil itu datang ke rumah sakit Cikaret. Oke, siap, Bos. Kelanjutan nasib gue bakal ditentuin di sini. Gue harus ketemu sama Alisha duluan. Apapun resikonya. Michelle nggak boleh tahu apa yang gue udah lakuin ke Alisha. Pokoknya Devan nggak boleh duluan.
Hati-hati, Ren. Kayaknya dia sengaja mau halangin jalan kita. Lempar! Awas, Ren! Saya nggak bisa ngeliat, Pak. Berhenti, Ren! Berhenti! Ini nggak kebetulan, Ren. Ini mereka sengaja mau menghambat kita. Ini pasti ada kaitannya dengan penculik Alicia. Berarti kita harus cepet, Pak. Bu Alisa pasti dalam bahaya, Pak. Saya bersihin kaca mobilnya dulu. Gak usah, Pak. Saya aja, Pak. Udah, saya aja. Aman, Pak. Nggak bisa dibersihin semua. Kamu jadi nggak kelihatan jelas, kan? Nggak, Pak. Ini saya udah bisa lihat kok, Pak. Kita harus cepet, Pak. Saya takut Bu Alisa kenapa-napa, Pak. Tapi kamu harus ekstra hati-hati ya. Kalau kita sampai kecelakaan, kita malah nggak bisa bantu Alicia. Siap, Pak. Pak, bisa berangkat sekolah dulu ya? Nisa, kamu masih ngantuk? Kamu emangnya kurang tidur? Semalam Nisa nggak bisa tidur loh, Pak. Kenapa? Kamu tidur jam berapa semalam? Nggak enak kalau aku bilang gara-gara Manda tidur di kamar aku. Nisa, kamu kenapa? Kamu nggak bisa tidur? Kamu mikirin apa emangnya? Semalam Manda tidur di kamar Nisa. Apa? Maya tidur di kamar kamu? Ngapain dia tidur di situ? Atau jangan-jangan Maya itu lagi berantem sama Papa Miko ya? Aman, Ren. Nggak ada yang ngikutin. Hati-hati, Ren. Hati-hati. Maaf, Pak. Saya masih susah untuk melihat, Pak. Kamu fokus aja ya. Pelan tapi pasti. Tapi kalau kita pelan, Pak, Bu Alisa nanti dalam bahaya, Pak. Ya justru itu. Kan tadi saya udah bilang, kalau kita sampai kecelakaan, kita nggak bisa bantu siapapun. Apalagi Alicia. Baik, Pak. Mae! Mae! Iya, Pak. Sini. Mae, kenapa kamu tidur di kamarnya Nisa? Kamu bertengkar ya sama Miko? Jadi begini, Bapak Mertua. Mai kecewa, Mai sedih, Mai juga kesel dan marah sama Miko. Hati Mai hancur berantakan. Mai udah gak tahu harus ngomong apa lagi. Karena Miko itu selalu cari-cari kesempatan buat deket sama ibunya Nisa. Opa, Manda, Nisa berangkat sekolah dulu ya. Siap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Mai, masalah kemarin itu kan sudah diluruskan. Itu hanya salah paham. Dan Miko nggak ada niat untuk megang tangannya Dara. Bukan cuman itu, Pak. Tapi Miko masih berusaha dan sengaja mau pergi bertiga dengan Nisa dan Dara tanpa ngajak Mai. Gimana perasaan Mai coba, Pak? Coba kalau Papa jadi Mai. Hancur perasaan Mai, Papa. Miko! Miko! Aduh, sialan si Gembul nih. Dia pasti udah ngadu ke Papa nih. Dasar Gembul. Miko! Ya, Pak, ya. Sini cepetan! Ya, aku turun, Pak. Turun nih. Selamat pagi, Papa. Gimana, Papa, sehat ya? Anda,
Miko, tolong kamu jawab dengan jujur ya. Kamu itu belum move on ya dari Dara? Siapa kamu? Kenapa bisa masuk sini? Mau maling ya? Enggak, saya nggak mau maling kok. Udah ngaku aja. Mau maling ya? Bisa. Maksud papa apa? Kok papa bilang aku belum move on dari Dara? Ya enggak lah, Pak. Udahlah Miko, jangan cari alasan macam-macam. Jawab jujur aja. Miko ini alasannya banyak, Papa. 1001 alasan dia punya. Miko, ingat ya, kamu udah janji sama Papa. Jangan kamu langgar janji kamu. Pernikahan kamu dengan Mae adalah pernikahan terakhir kamu. Kalau kamu melanggar, semua fasilitas kamu, jabatan kamu, posisi kamu di kantor, bahkan warisan kamu, akan Papa cabut kapan aja. Iya, Pak. Aku bersumpah di atas langit dan di bumi bahwa aku serius menikah bersama Manda Maimuna. Janjinya segudang, tapi nggak ada satupun yang dia tepatin. Miko, kamu jangan cuma janji, sumpah, tapi kamu buktikan. Pernikahan terakhir kamu adalah pernikahan dengan Mae. Titik. Papa nggak mau dengar lagi ya drama-drama seperti ini. Pak, aku tuh nggak drama. Yang drama ya Mandanya sendiri yang terlalu banyak overthinking dan salah paham. Ya udah, pokoknya Papa bosan dengan drama-drama seperti ini. Dan hari ini kamu gak usah ke kantor. Kamu selesaikan urusan rumah tangga kamu. Udah, jangan banyak alasan. Kalian selesaikan berdua baik-baik. Ya. Permisi Ibu, Bapak. Pengecekannya sudah selesai ya. Saya permisi dulu. Terima kasih, Sus. Sama-sama. Terima kasih.